Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kinerja yang berbahagia, kita ketemu kembali di dalam acara Kinerja Membaca. Ini adalah kinerja membaca yang pertama di tahun 2023 dan saya ingin memulainya dengan topik tentang ventilasi. Kita sebagai bangsa tidak memiliki standar ventilasi. Jadi mungkin standar ventilasi yang ada sekarang itu terpisah-pisah di beberapa SNI, dan sekarang kita sedang mencoba untuk menyusun standar ventilasi yang menyatu ya, sehingga segala peraturan atau perancangan bangunan nantinya bisa merujuk kepada satu standar SNI yang akan kita susun bersama. Ya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memaparkan apa yang baru saja saya baca, yang menyentuh aspek-aspek yang justru di luar apa yang diatur oleh peraturan ventilasi, ya, yaitu tentang partikulat di dalam ruangan, indoor particulates, ya. Nanti kita akan lihat teori ventilasi itu sebenarnya seperti apa, dan bagaimana teori itu dirumuskan di dalam peraturan, dan kita akan melihat perbedaan antara filosofi ventilasi yang sekarang, yaitu dilution ya, pengenceran, dibandingkan dengan pembersihan gitu. Nah, ini kita lihat efeknya secara spesifik dalam kasus partikulat di dalam ruangan. Saya mulai dengan dilution ya. Dilution itu adalah pengenceran. Jadi sesuatu kalau jadi kalau ada sesuatu yang kotor diberi sesuatu yang bersih, maka sesuatu yang kotor itu lama-kelamaan akan encer ya. Nah, seperti kita lihat di sini, kita punya sebuah ruangan yang kotor ya, direpresentasikan dengan sebuah gelas dengan sirup di dalamnya ya, dan kemudian ada gelas dengan volume yang sama mengandung udara bersih, dan yang bersih ini dituangkan ke ruangan yang kotor gitu. Nah, demikian seterusnya ya, ada air bersih, ada udara bersih dituangkan ke dalam ruangan yang kotor. Lama-kelamaan itu akan menjadi encer ya, menjadi encer, jadi tidak seberapa kotor gitu. Nah, ini adalah konsep ACH, yaitu air change per hour ya. Di musim pandemi yang lalu kita sangat familiar dengan istilah ACH, air change per hour. Nah, itu bisa kita lihat dari konsep ini ya. Kalau gambar 1 sampai gambar 3 itu satu kali pergantian volume ya. Maka bila itu terjadi dalam 1 jam, itu artinya 1 ACH. Nah, kalau ini dari gambar 1 sampai gambar 12, ini kalau saya hitung ada 6 kali pergantian ya. Kalau itu semua terjadi dalam 1 jam, maka itu artinya 6 ACH. Tentunya beda antara 1 ACH dan 6 ACH, tentunya kita perlu fan yang lebih besar ya, yang bisa mendorong udara sedemikian banyak untuk terjadi ya. Nah, seperti saya katakan tadi, dilution memang tidak menghilangkan seluruh polutan. Nggak bisa dia. Tapi kita lihat gambar 12 itu masih ada sisa-sisa sirupnya ya, walaupun sudah 6 kali diencerkan. Tetapi poin utamanya adalah, ini bahkan terjadi di dalam skenario pandemi ya. Ketika ventilasi itu diberikan ya, dan udara itu diencerkan, diluted ya, maka akan terjadi penurunan resiko penularan ya. Kalau ini kasusnya misalnya seperti COVID ya. Semakin banyak kita encerkan ya, maka akan semakin turun itu resiko penularannya, dan ini ada perhitungan matematisnya, sehingga sedemikian kecil bisa diabaikan gitu. Nah, ini kita lihat
berbagai dalam perjalanan waktu ya, sejak dari akhir abad ke-18 ya, itu bagaimana peraturan ventilasi itu dirumuskan ya dalam satuan liter per second ya, liter per second udara luar yang dimasukkan ke dalam ruangan gitu. Dan berbagai macam dasar-dasarnya ya, ini disebutkan berbagai rujukan ya, sampai ESRI 62.1 itu kita lihat berada di kisaran levelnya kalau di perkantoran itu 10 liter per second per orang ya. Nah, ini dasarnya dari mana? Ini dasarnya dari tahun 1850-an, 1859 ya. Bahkan ada yang terkenal itu dari Pak Muir ya. Itu kemudian timbul angka 2ACH ya, twice per hour. Itu dari tahun 1870-an. Ya. Masih kita pakai sampai sekarang gitu. Baik, yang ada sekarang ini paparan saya, diskusi saya dengan anggota TABG DKI ya, tentang bagaimana kita harus merespon pandemi dalam konteks ventilasi gitu. Memang ada beberapa usulan dari masyarakat indoor air quality ya, bahwa rumusan yang sekarang digunakan oleh 62.1 yaitu dilution itu tidak cukup, artinya tidak cukup banyak pengencerannya, jadi ditingkatkan ya, untuk sama ini usulannya sampai 4 sampai 6 ACH gitu ya. Nah, di sini kita lihat kalau di rumah, di perkantoran dan lain-lain itu tidak sampai 2 ACH. Itu aturannya. Nah, makanya ditingkatkan sampai 4 sampai 6 ACH. Itu kurang lebih sama seperti ruangan pasien di rumah sakit. Seperti itu. Jadi supaya aman dari penyebaran penyakit ya. Gitu. Tetapi in any case 62.1 peraturan yang mandatorinya, yang wajibnya itu tidak berubah. Hanya direkomendasikan adanya peningkatan dan adanya filtrasi ya, penyaringan udaranya dengan menggunakan filter yang minimal MERV 13 atau HEPA sekalian gitu ya. Nah, sini saya kasih catatan bahwa ESRI masih tidak punya rekomendasi tentang berbagai macam teknologi pembersihan yang pakai ion, pakai plasma dan lain-lain ya, kecuali UV, ultraviolet. Jadi pembersihan yang sudah difatwakan oleh ESRI itu hanya melalui filtrasi, penyaringan. Gitu. Nah, kemudian timbul topik hari ini adalah bagaimana kalau udara luarnya tidak bersih. Gitu. Udara luarnya kotor, kita masukkan udara ventilasi, kotorannya masuk ke dalam. Dan ini sangat relevan dalam kasus partikulit ya, yang udara luar itu kita masukkan karena jalur ventilasi kita biasanya tidak mengandung filtrasi, penyaringan ya. Nah, itu diteliti ya, ini paper yang baru keluar lah gitu ya, relatif baru ya. Short-term exposure to indoor PM 2.5 in office buildings and cognitive performance in adults, an intervention study. Jadi paparan terhadap indoor particulate PM 2,5 ya, PM 2,5 di dalam office building. Dan itu kemudian diuji bagaimana orang-orang yang terpapar itu diuji kinerja kognitifnya. Ya, itu dilakukan dengan saya pikir dengan sangat baik ya di paper ini, makanya saya presentasikan di sini. Pertama begini, tujuan dari studi ini adalah mengevaluasi hubungan kaitan antara short term exposure, paparan jangka pendek. Jangka pendek itu nanti kita lihat 7 sampai 8 jam. Ini office hours, seharian di ruangan office.
ya. Dan kemudian dilihat kinerja kognitifnya, ya, terutama memori dan lain-lain. Aspek itunya saya tidak akan bahas, ya. Tapi saya ingin melihat short term exposure PM2,5 dan level yang dibandingkan adalah antara 18 mikrogram per meter persegi dengan 3,7. 18 itu sudah termasuk kotor, ya, sudah termasuk tidak bersih. 3,7 itu bersih, ya, ruangannya, udaranya relatif terhadap angka PM2,5. Ya. Nah, studi ini menurut saya sangat bagus, sangat rigorous, ya. Sebuah kantor isinya 60 orang, seperti ini, dan ini adalah studi metodologinya, ya, metodologi penelitiannya gitu. Jadi ada 4 grup 1, 2, 3, 4, dan dilakukan dalam 4 hari, ya, 1, 2, 3, 4. Di setiap hari selalu ada grup yang diintervensi dan ada grup yang tidak diintervensi, ya. Grup yang diintervensi di ruangannya dipasang air purifier, ya. Air purifier yang isinya adalah filter HEPA, sehingga udaranya lebih bersih. Jadi jumlah PM2,5-nya bisa turun sampai 3. Ya. Di ruangan yang kontrol itu udaranya dibiarkan kotor. Gitu. Jadi air purifier-nya tetap ada, dinyalakan karena suaranya harus tetap sama, ya. Responden tidak tahu dia itu control group atau dia itu intervention group, ya. Jadi suaranya ada tapi filternya enggak dinyalakan, ya. Jadi yang di control group itu udaranya relatif jelek, 18, ya tadi, ya. Nah, jadi ada 4 grup, ada 4 hari. Nah, ini tiap hari yang grup yang diintervensi beda-beda, gitu, ya. Jadi supaya melihat konsistensi datanya. Jadi saya pikir ini penelitiannya amat sangat bagus, ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya memang ada perbedaan antara yang ini hijau dengan yang orange, ya. Yang kontrol itu lebih tinggi, lebih jelek, ya, dibandingkan dengan yang hijau itu lebih rendah. Ini dalam berbagai aspek neurologi, ya, aspek kognitif, ya, yang diujikan. Tapi detailnya ujiannya seperti apa? Ujiannya pakai komputer saja, ya, pakai komputer. Kemudian ada tes, mereka mengklik atau bagaimana, gitu, ya, mengukur memori dan lain-lain, gitulah. Tapi itu saya tidak akan bahas, gitu. Nah, yang paling menarik di dalam studi ini adalah bahwa ditemukan perbedaan yang konsisten antara grup yang IEQ-nya jelek dibandingkan dengan yang udaranya baik. Jadi ini kesimpulannya, ya, saya langsung loncat kepada kesimpulannya. Penggunaan air purifier dengan filtrasi saja, ya, ini bukan pembersihan udara pakai ion, plasma, dan lain-lain, itu nggak digunakan. Hanya filtrasi saja menggunakan HEPA. Sebagai sebuah intervensi ternyata dapat menurunkan tingkat PM2,5. Jadi 18 turun jadi 3. Ya. Jadi memperbaiki persepsi tentang IQ, memperbaiki produktivitas, memperbaiki kinerja kognitif. Hanya, ya kan, perbaikan produktivitas dan kinerja kognitif seperti kita lihat dari ini, ya, perbedaan antara yang orange dengan yang hijau itu kecil. Buat saya besar kecilnya bukan aspek penting yang ditemukan dalam studi ini, ya. Pentingnya adalah sudah ditemukan perbedaan, tapi besarnya buat saya tidak terlalu penting. Yang penting adalah apa? Studi ini bisa membuktikan bahwa paparan yang singkat, ya, 5 jam sampai 7 jam saja, itu sudah bisa membuat seseorang itu bekerja lebih jelek dibandingkan dengan orang yang menghirup udara yang baik.
Ini perbedaannya antara 18 dengan 3,7 ya, 18 sama 3,7. Ya, 18 itu tidak terhitung jelek, belum levelnya belum berbahaya, tetapi sudah berbeda ya, sudah berbeda levelnya. Ya, threshold yang digunakan untuk standar bersih itu adalah 15. Di atas 15 itu sudah dianggap tidak bersih lagi, gitu ya. Nah, itu pun sudah menghasilkan perbedaan yang signifikan, gitu. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia di Jakarta itu pernah mencapai ratusan. Memang kasus hanya terjadi pada beberapa hari atau beberapa minggu saja ya. Dan itu kasus karena pas ada arah angin atau arus angin tertentu yang menuju Jakarta ya. Gitu. Tapi bandingkan dengan yang 18 gitu ya. Itu ini data dari Kemayoran ya. Saya dapat hari ini ya, baru saya download. Tengah malam semalam di Kemayoran itu 21,3. Sudah lebih jelek dari yang digunakan, angka yang digunakan dalam penelitian ini. Ini level Jakarta masih bagus dalam tanda petik ya. Jakarta masih bagus. Kalau sudah jelek pasti lebih jelek dari itu. Nah, ini juga baru aspek outdoor ya. Bayangkan kalau sebuah rumah outdoornya sudah begitu, di dalamnya ada yang masak. PM2,5-nya itu melonjak tinggi. Gitu. Nah, sehingga kita perlu bertanya, gitu, apakah partikulat ini sudah saatnya dimasukkan ke dalam peraturan kita? Demikian, sahabat sekalian, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita sambung di kesempatan yang lain dengan topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.